bisa dipanggil Dea dengan akhiran NIM 099. Baik, di sini saya akan membahas tentang PDD, preokupasi dengan cacat fisik yang dirasakan. Pengertian PDD itu adalah gangguan kesehatan mental yang membuat seseorang terlalu fokus pada kekurangannya atau cacat pada penampilan fisiknya. Kekurangan tersebut seringkali sebenarnya sangat kecil atau bahkan tidak terlihat oleh orang lain. Namun, bagi penderita PDD, kekurangan itu terasa sangat besar dan mengganggu kehidupan sehari-hari. Misalnya, seseorang merasa hidungnya sangat jelek, kulitnya terlalu buruk, atau wajahnya yang tidak simetris. Padahal, orang lain mungkin terlihat penampilannya biasa saja. Pikiran mengenai kekurangan tersebut muncul terus-menerus sehingga membuat penderita merasa cemas, malu, dan tidak percaya diri. PDD hanya bukan sekedar kurang percaya diri. Gangguan ini merupakan kondisi psikologis yang dapat mengaruhi hubungan sosial, pendidikan, pekerjaan, dan kualitas hidup seseorang. Selanjutnya, apa itu preokupasi? Preokupasi itu adalah keadaan ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal hingga sulit memikirkan hal lain. Pada penderitaan BDD, preokupasi berfokus pada penampilan fisik. Mereka dapat menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk memikirkan bagian tubuh yang dianggap bermasalah. Akibatnya, penderitaan sulit berkonsentrasi pada sekolah, pekerjaan, atau aktivitas lainnya karena pikiran selalu kembali kepada penampilannya. Sejarah singkat BDD, gangguan ini pertama kali dijelaskan oleh psikiater Italia bernama Enrico Morselli pada tahun 1886. Saat itu ia menggunakan istilah desmorphobia yang berarti ketakutan berlebihan terhadap bentuk tubuh yang dianggap tidak sempurna. Saat ini, BDD diakui sebagai gangguan mental resmi oleh American Psychiatric Association dan World Health Organization. Gejala-gejala BDD itu yang pertama, terlalu fokus pada kekurangan fisik, yaitu mereka terus memikirkan bagian tubuhnya yang dianggap tidak menarik seperti hidung, kulit, rambut, mata, gigi, atau bentuk tubuh. Yang kedua, ada sering bercermin. Sebagian penderita terus memeriksa penampilannya di cermin untuk memastikan kondisi tubuhnya. Sebaliknya, ada juga yang menghindari cermin karena merasa tidak tahan melihat dirinya, lalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Penderita ini sering membandingkan penampilannya dengan teman, selebriti, atau orang yang dilihatnya di media sosial. Selanjutnya itu menutupi kekurangan. Mereka menggunakan riasan berlebihan, pakai tertentu, topi, masker, atau gaya rambut tertentu untuk menutupi bagian tubuh yang dianggap buruk. Selanjutnya ada mencari pengakuan. Mereka sering bertanya kepada orang lain, contohnya seperti, aku jelek ya, kulitku kelihatan buruk nggak, atau hidungku aneh nggak.
Walaupun sudah diberi jawaban positif, mereka tetap merasa tidak puas dengan jawaban positif tertentu. Bagian tubuh yang sering menjadi fokus itu hampir semua bagian tubuh seperti wajah, hidung, kulit, rambut, mata, tinggi badan, berat badan, atau bentuk otot. Pada laki-laki, PDD itu sering berkaitan dengan otot tubuh. Mereka merasa tubuhnya itu terlalu kecil atau kurang berotot meskipun sebenarnya sudah cukup atletis. Yang keempat itu ada faktor sosial dan budaya. Media sosial ini memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya BDD. Banyak orang melihat foto-foto yang diedit dan menganggap bahwa itu standar kecantikan yang harus dicapai. Akibatnya mereka menjadi tidak puas terhadap tubuhnya sendiri. Dampak BDD itu sebagai dampak psikologis itu yang pertama ada kecemasan berlebihan, rasa malu, depresi, lalu rendah diri. Dampak sosialnya itu menghindari pertemanan, sulit berinteraksi dengan orang lain, lalu menarik diri dari lingkungan. Selanjutnya ada beberapa penyebab BDD. Yang pertama itu ada faktor genetik. Risiko BDD itu lebih tinggi pada individu yang memiliki keluarganya dengan gangguan kecemasan atau gangguan obsesif kompulsif. Yang kedua ada faktor biologis. Beberapa penelitian menunjukkan adanya gangguan pada sistem kerja serotonin, yaitu zat kimia di otak yang berhubungan dengan suasana hati dan kecemasan. Yang ketiga ada faktor psikologis. Pengalaman masa lalu dapat mengaruhi munculnya BDD, seperti dibully karena penampilan, sering dikritik mengenai tubuh, atau mengalami trauma emosional. Perbedaan BDD dengan tidak percaya diri biasa. Tidak semua orang percaya diri mengalami PDD. Orang yang kurang percaya diri masih dapat menerima dirinya dan menjalani aktivitas yang normal. Sedangkan penderita BDD mengalami pikiran obsesif yang terus-menerus mengenai penampilan hingga mengganggu kehidupan sehari-hari. Jadi, BDD itu merupakan kondisi yang jauh lebih serius dibandingkan rasa minder yang biasa. Selanjutnya ada dampak akademik, seperti sulit fokus belajar, prestasi menurun, kurang percaya diri saat presentasi atau tampil di depan umum. Dampak dalam kehidupan sehari-hari itu sebagian penderita itu menghabiskan waktunya berjam-jam untuk memperbaiki penampilannya sehingga aktivitas lain menjadi terganggu. Hubungan BDD dengan media sosial itu, saat ini media sosial menjadi salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan BDD. Banyak pengguna media sosial atau melihat foto selebriti, influencer, atau model yang tampak sempurna. Padahal banyak foto tersebut telah diedit menggunakan filter dan aplikasi. Akibatnya, seseorang mulai membandingkan dirinya dengan standar yang tidak realistis. Semakin sering membandingkan diri, semakin besar kemungkinan muncul rasa tidak puas terhadap tubuh sendiri. Selanjutnya itu cara mengatasi BDD. Yang pertama, terapi
kognitif. Terapi ini membantu penderita mengenali pikiran negatif dan mengganti dengan cara berpikir yang lebih realistis. Yang kedua ada konseling psikologis. Konseling ini membantu individu memahami penyebab ketidakpuasan terhadap dirinya. Yang ketiga itu ada dukungan keluarga dan teman. Dukungan dari orang-orang terdekat sangat penting untuk membantu proses pemulihan. Yang keempat itu ada mengurangi kebiasaan membandingkan diri. Setiap individu itu memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Membandingkan diri secara terus-menerus hanya akan meningkatkan rasa tidak puas. Yang kelima itu ada menggunakan media sosial secara sehat. Batasi waktu penggunaan media sosial dan pahami banyak foto yang ditampilkan tidak selalu mencerminkan kondisi nyata. Kesimpulannya itu, BDD adalah gangguan mental yang membuat seseorang terobsesi terhadap kekurangan fisik yang sebenarnya kecil atau bahkan tidak ada. Gangguan ini dapat menyebabkan kecemasan, rendah diri, depresi, dan kesulitan dalam kehidupan sosial maupun akademik. Faktor penyebabnya meliputi faktor genetik, biologis, psikologis, dan sosial. Penanganan yang tepat melalui terapi, konseling, serta dukungan keluarga sangat penting untuk membantu penderitaan menerima dirinya secara lebih sehat. Terima kasih materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.